Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan saya Dwinia Rahma dari kelas Ikom 3D. Untuk topik kali ini saya akan membahas tentang paradigma interpretif dalam kajian semiotika. Agak nggak biasa, tapi yuk coba dibahas. Untuk bahasan ini kayaknya kita perlu tahu dulu deh, paradigma sendiri itu apa, paradigma interpretif itu gimana, dan semiotika itu apa sih? Oke, kita mulai dari paradigma dulu kali ya. Kalau menurut Ferdiansyah dalam Raharjo 2018, paradigma adalah pandangan seseorang terhadap dirinya dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku. Kalau menurut Mujia Raharjo sendiri, paradigma adalah suatu cara pandang tentang sesuatu yang di dalamnya mengandung sejumlah asumsi, teori, model, dan solusi tertentu mengenai pokok persoalan, tujuan, dan sifat dasar bahan kajian. Kenapa sih bahas paradigma? Emang paradigma penting ya? Iya penting. Kenapa paradigma menjadi penting? Karena di dalam paradigma terkandung sejumlah pendekatan. Dalam suatu pendekatan terkandung sejumlah metode, dalam suatu metode terkandung sejumlah teknik, sedangkan dalam suatu teknik terkandung sejumlah cara dan piranti. Penting banget nggak tuh? Terus kalau paradigma interpretif tuh gimana? Oke, masih dari sumber yang sama yaitu jurnalnya Mujia Raharjo. Di situ dijelaskan bahwa paradigma interpretif memandang realitas sosial sebagai sesuatu yang holistik, tidak terpisah-pisah satu dengan yang lainnya, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan antar gejala bersifat timbal balik, bukan kausalitas. Paradigma interpretif juga memandang realitas sosial itu sesuatu yang dinamis, berproses, dan penuh makna subjektif. Nah, kalau semiotika sendiri itu berasal dari kata Yunani, simian. Nggak tahu pengucapannya gimana, simian, semeion, ya tulisannya gitu, semeion, yang berarti tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau berfungsinya tanda dan produksi makna. Makna berarti bahwa objek-objek tidak hanya membawa informasi dalam hal mana objek-objek itu hendak berkomunikasi, tapi juga mengkonstruksi sistem terstruktur dari tanda. Kalau dalam jurnalnya Bambang Mujianto dan Emil Syahnur dari Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Jakarta dengan judul Semiotika dalam Metode Penelitian Komunikasi, tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut tanda. Karena itu, tanda tidak terbatas pada benda, adanya peristiwa, tidak adanya peristiwa, struktur yang ditemukan dalam sesuatu, struktur kebiasaan, semua ini dapat disebut tanda. Kita juga kayaknya sering deh nemuin tanda-tanda itu dalam keseharian. Digunakannya bisa ketika chattingan, ngobrol, ataupun gerakan-gerakan nonverbal. Dan bahkan tidak adanya peristiwa pun bisa jadi tanda. Contohnya, kalau kita setiap hari beli sarapan, misal bubur ayam, sama abang-abang yang lewat depan rumah. Langganan tuh kita tiap pagi. Terus suatu hari si abangnya nggak lewat, padahal kita udah nungguin. Tentunya kita bertanya-tanya, kenapa nih si abangnya nggak jualan? Tidak adanya peristiwa itu bisa jadi sebuah tanda. Contoh sederhananya gitu ya. Semiotika menurut Berger memiliki dua tokoh, yakni Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce. Kedua tokoh tersebut mengembangkan ilmu semiotika secara terpisah dan tidak mengenal satu sama lain. Saussure di Eropa dan Peirce di Amerika Serikat. Latar belakang keilmuan Saussure adalah linguistik, sedangkan Peirce adalah filsafat. Bagi Peirce yang ahli filsafat dan logika, penalaran manusia senantiasa dilakukan lewat tanda. Artinya manusia hanya dapat bernalar lewat tanda. Teori semiotika dari Peirce lebih menekankan pada logika dan filosofi dari tanda-tanda yang ada di masyarakat dan seringkali disebut sebagai grand theory dalam semiotika. Proses semiosis atau signifikansi menurut Peirce merupakan suatu proses yang memadukan entitas berupa representainment dan entitas lain yang disebut objek. Untuk menginterpretasi tanda dibutuhkan 3 elemen, yaitu tanda, objek, dan penafsir. Peirce membedakan tipe-tipe tanda menjadi icon, indeks, dan lambang yang didasarkan atas relasi di antara representainment dan objeknya. Peirce menyatakan semiotika penting karena alam ini ditandai dengan tanda-tanda ataupun terdiri dari tanda-tanda eksklusif. Apapun yang dikerjakan dapat dilihat sebagai sebuah pesan atau sebagaimana yang dikatakan Peirce dimaksudkan sebagai sebuah tanda. Jika semua di dunia ini adalah tanda, semiotika kemudian menjadi sangat penting. Setidaknya ada 5 pandangan Saussure yang terkenal, yaitu soal yang pertama, penanda dan petanda, yang kedua bentuk dan isi, yang ketiga bahasa dan tuturan atau ujaran, yang keempat sinkronik dan diakronik, serta yang kelima sintagmatik dan asosiatif atau paradigmatik.
Prinsip dasar dalam semiotika adalah bahwa representasi selalu diperantarai atau dimediasi oleh kesadaran interpretasi seorang individu, dan setiap interpretasi atau makna dari suatu tanda akan berubah dari satu situasi ke situasi lainnya. Nah, kayak contoh tadi, ketika si abang bubur nggak lewat seperti biasanya, ketidakhadiran abang bubur ini jadi kode hanya bagi pelanggannya aja. Mereka yang nggak pernah dan nggak peduli tentang si abang bubur nggak ngeh atau nggak nganggap itu sebagai kode. Contoh lainnya, ketika mengacungkan jempol kepada kawan kita yang berprestasi. Dalam hal ini, tanda mengacu sebagai pujian dari saya, dan diakui seperti itu, baik oleh saya maupun teman saya yang berprestasi. Makna dari saya disampaikan kepada teman yang berprestasi, maka komunikasi pun berlangsung lewat tanda. Karena orang hanya dapat berkomunikasi jika mereka memiliki makna yang sama. Nah, semiotik juga memiliki kelemahan. Kelemahan utama semiotik adalah kecenderungan berfokus hanya pada struktur makna dan memperlakukan manusia sebagai unsur pasif. Semiotika cenderung mengabaikan fakta bahwa manusia selalu menciptakan makna baru. Kelemahan semiotika yang kedua adalah ketergantungan yang mendalam terhadap kemampuan peneliti untuk mendalami suatu topik. Pendalaman tersebut membutuhkan kreativitas tinggi si peneliti. Gitu, teman-teman. Wah, udah selesai nih pembahasannya, guys. Terima kasih loh yang masih dengerin sampai sekarang. Semoga sedikit banyak menambah pengetahuan dan berdampak baik bagi kita semua ya. Semoga setelah dengar tentang semiotika ini, kita bisa lebih peka dengan tanda-tanda yang perlu kita sadari, sehingga kita nggak ketinggalan makna dari tanda-tanda tersebut. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Dah.